Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Tani Medit Dulur. Gimana kabarnya dan gimana keadaan dulur? Mudah-mudahan dulur-dulurku tani dan sahabat-sahabatku semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa untuk tanaman dulurku semua, mudah-mudahan masih bisa mengendalikan semua penyakit, semua hama yang menimpa tanaman sahabat-sahabatku semua. Amin ya amin ya amin ya robbal alamin. Sahabat tani medit yang berbahagia dan yang lagi beraktivitas, dalam video kali ini kami ingin berbagi informasi dan berbagi tentang perjalanan, liku-liku perjalanan bawang merah saya ini dari mulai ekstrim yang sangat luar biasa kemarin karena alam sampai akhirnya finish juga dulur. Dan perjalanannya seperti ini, liku-likunya mulai 20 HST. Mulai 20 HST cuacanya kemarin sangatlah ekstrim. Luar biasa. Sebelum-sebelumnya perjalanan tanaman bawang merah tidak seperti se-ekstrim ini dulur. Seperti yang saya ketahui dari sebelumnya, kalau memang musim hujan ya hujan, kalau musim kemarau ya kemarau. Dan kali ini musimnya ataupun cuacanya kemarau basah, dikatakanlah kemarau, ternyata hujan masih sering turun dan cuacanya sangat ekstrim sekali kemarin. Dan alhamdulillah semua perjalanan itu bisa saya lewati dan akhirnya sampai panen juga. Dan alhamdulillah di saat menjelang akhir finish cuacanya mulai stabil dulur. Tapi di tengah perjalanan kemarin cuacanya luar biasa. Oleh karena itu saya ingin membagikan tip ataupun pestisida ataupun nutrisi yang lainnya. Saya ingin membagikan ke teman-teman dan sahabat-sahabat semua di saat cuaca yang sangat ekstrim kemarin, pengobatannya dan pemberian fungisida, insektisida ataupun nutrisi yang lainnya akan saya bagikan seperti ini dulur. Dari mulai masa-masa pertumbuhan dari awal, bahannya seperti ini dulur. Dari 0 sampai masa-masa pertumbuhan saya gunakan Ultradap seperti ini dan Grumor. Grumor ini adalah pupuk daun yang kandungannya adalah 32 nitrogen, 10 fosfat dan 10 kalium. Ini masa-masa pertumbuhan di awal. Kemudian di masa-masa peralihan 25 mulai 20 HST saya pupuk daunnya berganti dengan menggunakan neokristalan kuning dan saya bantu dengan MKP untuk merangsang pembungaan dan pengumbian kemarin dulur. Setelah masa peralihan selesai, kemudian nutrisinya beralih ke generatif dulur. Itu semua tadi nutrisi itu saya tinggalkan, kemudian di masa-masa fase generatif kita gunakan Belagio, kemudian pupuk daunnya Profit Orange. Ini semua kandungannya kaliumnya yang tinggi untuk pembesaran umbi. Kemudian dulur, untuk inseksidanya tidak lepas dari ini semua. Inseknya yaitu dari Amate yang sistem kontak, kemudian sistemnya pakai Vigo, kemudian antisipasi gerandong menggunakan Asmek Abamectin dulur. Kemudian untuk fungisidanya saya menggunakan Sinergi, saya rolling dengan Remasolpe. Kemudian untuk tepungnya atau powdernya Carbiotop saya rolling dengan Nativo plus Tizen dulur. Kemudian satu lagi yang belum saya bahas tentang Ornis Opti. Ornis Opti ini saya gunakan di masa-masa generatif
Karena di fase generatif itu muncullah yang namanya bercak-bercak ungu ataupun yang disebabkan karena tepung, embun bulu dan sebagainya, itu untuk mengantisipasi embun tepung dan sebangsanya itu dulur. Jadi semua pestisida itu tadi tidak semuanya saya gunakan bersamaan, cuman saya gunakan dari fase ke fase, dari fase pertumbuhan vegetatif, kemudian masa peralihan, kemudian masa generatif, dan masa-masa pembesaran umbi. Sahabat tani medit yang berbahagia dan yang lagi beraktivitas, dan hasilnya semua pestisida itu tadi hasilnya seperti ini dulur. Ini sudah rebah-rebah ini sudah mencapai 50 up dan penyebaran yang terakhir 55 HST kemarin dulur. 55 HST penyebaran yang terakhir dan pencabutannya di usia 62 HST. Dan alhamdulillah dulur, dari hasil jerih payah ataupun liku-liku perjuangan selama masa-masa ekstrim kemarin, perlu saya syukuri dan perlu saya katakan pada sahabatku semua, banyak dan sedikitnya rezeki yang kita peroleh, kita diwajibkan untuk bersyukur. Karena yang namanya manusia diberi banyak, tetap kurang, diberi sedikit, tetap kurang juga. Maka daripada itu, kita sudah diberi panen, kita harus bersyukur bahwasanya jerih payah kita yang selama kita perjuangkan selama 60 hari lebih, katakanlah mulai proses 70-an 5 hari kita proses dari perjalanan itu semua, dari mulai olahan sampai finish ini sudah diberi finish dan sudah diberi panen seperti ini, kita ucapkan syukur alhamdulillah. Karena banyak punya teman-teman dan sahabat semua yang gagal panen juga banyak. Oleh karena itu kita sudah diberi panen, kita tidak boleh melupakan barokah dan berkah dari Yang Maha Kuasa dulur. Sahabat tani menit yang berbahagia dan yang lagi beraktivitas, dari hasil semua jerih payah tadi hasilnya seperti ini dulur. Dan semoga video kali ini bisa menjadi motivasi untuk sahabat-sahabatku semua, karena rezeki itu tidak boleh terlalu dikejar dulur. Kalau memang rezeki pastinya datang dengan sendirinya, tidak mungkin alamat itu akan berpindah tangan sama orang lain. Semoga bermanfaat. Salam tani medit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.